Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang pendidikan multikultural. Ini satu pembahasan yang sangat penting ketika kita membicarakan tentang Indonesia. Kita tahu bahwa kehidupan yang ada di Indonesia ini memang dari awal itu terbentuk dari satu unsur yang tidak satu, tapi dari banyak unsur, dari perpaduan. Tidak hanya satu budaya, tidak hanya satu suku, tapi ada beberapa suku, ada beberapa budaya, ada beberapa ras yang itu harus dimaknai satu kelebihan Indonesia. Nah, sebelum kita akan banyak hal membicarakan tentang pendidikan multikultural, mengapa harus ada satu pendidikan multikultural di Indonesia ini? Nah, kita akan coba lihat beberapa makna daripada multikultural itu sendiri. Bisa kita lihat misalkan kalau kita dari sisi bahasa itu bisa kita artikan banyaknya budaya. Multikultural sendiri itu adalah banyak budaya, dan di sini diartikan sebuah keberagaman. Maka kalau kita ngomong budaya, berarti di situ ada cipta rasa karsa dari manusia. Masyarakat Indonesia sangat berbudaya. Sedangkan kalau kita melihat pendidikan merupakan satu proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, melalui pelatihan, melalui proses, perbuatan, dan cara-cara yang mendidik agar manusia itu menuju manusia yang kamil, insanul kamil, manusia yang sempurna. Manusia sempurna secara zahir dan manusia sempurna secara batini. Maka pendidikan ini sangat penting karena di situ ada satu proses pengembangan diri. Nah, bagaimana ketika kita melihat pendidikan dengan pendidikan multikultural itu sendiri? Maka harus ada satu pemahaman bersama bahwa pendidikan, proses untuk menuju satu kedewasaan manusia, proses bagaimana mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri siswa atau peserta didik agar terjadi satu proses yang baik di dalam pengembangan potensi diri itu. Di situ tidak boleh ada satu diskriminasi. Nah, di sini salah satu hal nanti yang ada di dalam pendidikan multikultural itu sendiri. Nah, misalkan James Bank memberikan satu pemahaman bahwa pendidikan multikultural itu sebagai pendidikan untuk semua semua manusia. Tidak membedakan ini kulit putih, ini kulit hitam, ini sawo matang. Tidak ada itu.
pendidikan multikultural adalah sebagai pendidikan untuk semua manusia. Di dalam pendidikan tidak boleh ada satu diskriminasi, ini anaknya orang kaya, ini anaknya orang miskin, dan seterusnya. Ini tidak boleh terjadi. Apalagi di Indonesia. Harus di situ adalah ada satu proses pembelajaran yang itu tidak ada satu penindasan dari kelompok satu kepada kelompok yang lainnya. Ini juga harus kita maknai bahwa apakah pendidikan yang ada di Indonesia ini sudah seperti itu, tidak membedakan suku, tidak membedakan ras, tidak membedakan asal daerahnya mana. Apakah sudah tidak membedakan ini kelompoknya orang elit, ini kelompoknya orang biasa, dan seterusnya. Ini harus kita coba lihat kembali bahwa pendidikan Indonesia itu apakah memang sudah dikatakan sebagai pendidikan yang multikultural. Ya, ini yang pertama yang harus dipahami. Nah, ini juga ada beberapa hal yang dimaknai oleh, misalkan di sini ada Munzir Suparta ya. Ini sangat penting untuk saya sampaikan. Yang pertama, misalkan pendidikan multikultural, legitimasi dan vitalitas keragaman etnik dan budaya dalam membentuk kehidupan individu, kelompok maupun bangsa. Jadi pendidikan multikultural ini sangat penting sebagai legitimasi, sebagai dasar untuk bagaimana keragaman etnik, budaya di dalam membentuk kehidupan individu, kelompok maupun bangsa ini. Kalau kelompok, individu, bangsa ini ingin satu damai di dalam kehidupan ini, maka satu hal yang harus dilakukan adalah adanya satu pendidikan multikultural. Kalau enggak, ya kita akan tahu bagaimana gesekan-gesekan antara suku, antar budaya yang ada di dalam proses pembelajaran ini akan terbawa di dalam kehidupan, akan terbawa ketika sudah di dunia kerja. Ini juga akan menjadi masalah. Oleh karenanya pendidikan multikultural menjadi legitimasi dan sangat penting dalam keberagaman etnik ini dan keberagaman budaya di dalam bangsa Indonesia ini. Kalau orang yang ada di Indonesia, hidup di Indonesia, masih belum bisa memahami, menerima keberbedaan di dalam etnis, suku, bangsa ini, maka sebenarnya dia tidak memahami jati diri dirinya, jati diri bangsa ini. Nah, yang kedua, misalkan di sini juga disampaikan oleh Suparta bahwa pendidikan multikultural adalah menginstitusionalkan sebuah didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan, equality. Jadi pendidikan multikultural di sini ada pada prinsip yang penting, yaitu adalah persamaan. Semua mempunyai kedudukan yang sama di dalam pendidikan. Tidak ada keperbedaan, ini anaknya siapa, ini keturunannya siapa, dan seterusnya. Maka prinsip persamaan ini menjadi dasar yang sangat penting, prinsip yang sangat penting di dalam mengembangkan bagaimana pendidikan multikultural yang ada di Indonesia ini. Yang berikutnya, saling menghormati dan menerima. Dengan adanya pendidikan multikultural ini harus ada prinsip yang kedua, yaitu adalah saling menghormati dan menerima. Bagaimana peserta didik bisa saling menghormati satu dengan yang lainnya? Bagaimana peserta didik bisa mampu menerima keperbedaan itu, tidak menjadi permasalahan, tidak menjadi bullying satu dengan yang lainnya, tapi inilah Indonesia. Berbeda inilah Indonesia. Keberbedaan ini, ketidaksamaan ini adalah Indonesia. Tapi ketidaksamaan, keberbedaan itu menjadi satu penguat untuk bagaimana maju bersama untuk Indonesia yang lebih baik. Maka prinsip saling menghormati dan menerima ini menjadi penting. Berikutnya juga ada memahami, ada komitmen moral untuk
sebuah keadilan sosial. Ini yang memang kalau kita lihat di dalam kehidupan kita emang agak sulit, walaupun ini perlu harus dilakukan. Misalkan saling memahami satu dengan yang lainnya. Yang kedua, yang berikutnya adalah komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial. Apakah pendidikan di perkotaan, pendidikan di desa, pendidikan di pedalaman misalnya, yang jauh dengan perkotaan ini, apakah kualitas pendidikan atau proses di dalam pendidikan itu sama atau tidak? Bisa jadi itu alat-alat atau fasilitas yang bisa mensupport untuk bagaimana pendidikan itu lebih baik, rupanya tidak ada di daerah pedesaan. Maka ini juga harus menjadi satu pemikiran bersama bahwa keadilan sosial itu juga menjadi satu prinsip bagaimana untuk mengembangkan pendidikan multikultural. Tanpa itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, yang berikutnya juga masih yang menurut Suparta. Ini perlu saya sampaikan bahwa pendidikan multikultural adalah sebuah pendekatan, pengajaran dan pembelajaran yang didasarkan atas nilai-nilai demokratis. Nah, bagaimana proses pembelajaran itu dijadikan satu bentuk yang sangat demokratis. Tidak hanya satu peserta didik saja yang ditanya, yang diberikan kesempatan untuk bertanya misalkan, tapi semua diberikan satu kesempatan untuk bertanya, dan semua diberikan kesempatan untuk menjawab ketika misalkan ada satu pertanyaan yang perlu dijawab. Ini satu bentuk-bentuk nilai demokrasi yang harus dibangun di dalam proses pembelajaran misalkan. Nah, disitulah dengan nilai demokratis itu mendorong berkembangnya pluralisme budaya. Bagaimana menerima perbedaan budaya yang ada. Dengan adanya satu pemahaman yang bersama untuk menerima satu perbedaan dan didorong dengan satu nilai-nilai demokratis yang ada di situ. Ini penting untuk dilakukan di dalam pendidikan yang ada di Indonesia ini. Maka ketika satu lembaga pendidikan misalkan di situ masih mengkotak-kotakkan ini anaknya orang ini dan seterusnya, ya misalkan ini adalah dari daerah A, dari daerah B, dari C, itu masih mengkotak-kotakkan, tidak satu pemahaman bersama bahwa semua punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik misalkan. Ini akan menjadi satu hal yang bermasalah ketika ke depan kalau berbicara tentang pendidikan yang ada di Indonesia ini. Misalkan di sini juga disampaikan oleh satu pemahaman tentang pendidikan multikultural yang menurut Bloom, yaitu menegaskan bahwa pendidikan multibudaya multikultural meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang dan sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Ini yang bisa kita garis bawahi. Misalkan di sini ada kata-kata menghormati dan ingin tahu tentang budaya etnis orang lain. Bagaimana kita bisa menghormati budaya orang lain, kita bisa belajar budaya orang lain, saling tukar tentang budaya. Tapi setelah kita tukar budaya ini, tapi kita di situ ada satu dasar untuk saling menghormati, saling memahami. Nah, ini akan terjadi satu keharmonisan yang sangat baik kalau ini bisa dilakukan di dalam Indonesia ini, pendidikan yang ada di Indonesia ini. Nah, kita coba masuk di dalam tujuan dan prinsip pendidikan multikultural. Apa sebenarnya tujuan dan prinsip pendidikan multikultural? Tujuan yang pertama dan prinsip, ya, tujuan dan prinsipnya untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam. Jadi fungsi sekolah atau peran sekolah itu harus memandang bahwa keberadaan peserta didik itu memang beraneka ragam. Tidak boleh di satu lembaga pendidikan itu mempunyai satu pemahaman bahwa yang sekolah di sini tuh hanya
suku ini misalkan, hanya yang berbudaya yang mempunyai satu ras ini misalkan dan sebagainya. Itu memang tidak boleh. Sekolah harus berfungsi bahwa di situ memandang bahwa memang ada satu keberagaman peserta didik. Nah, ini kalau tidak dipahami semua juga menjadi masalah di kedepannya. Yang kedua, tujuan yang penting ini dalam pendidikan multikultural ini adalah untuk membantu peserta didik dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan budaya, perbedaan ras, perbedaan etnik, kelompok keagamaan. Nah, ini juga terjadi nih biasanya dari agama A, B, C dan seterusnya. Ini pendidikan, lembaga pendidikan harus mampu membangun, memotivasi, membantu siswa agar mempunyai satu perlakuan yang positif terhadap perbedaan antara budaya, ras, etnik, dan kelompok keagamaan. Yang ketiga, tujuan dan prinsipnya adalah memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya. Nah, ini ada satu analisa bagaimana siswa itu diajak menganalisis satu keperbedaan kehidupan sosial yang ada di masyarakat dan bagaimana bisa menentukan, memposisikan, mengambil satu kebijakan ketika ada satu hal yang perlu diputuskan. Nah, ini kalau tidak dipelajari di dalam pendidikan di sekolah atau lembaga sekolah, ini akan juga menjadi problem di dalam kehidupan bangsa Indonesia ini. Yang berikutnya adalah untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok. Jadi pendidikan itu akan memberikan satu gambaran yang utuh bagaimana daerah ini mempunyai budaya seperti ini, daerah ini mempunyai budaya seperti ini, dan ini nanti bisa berbaur, bisa menjadi satu untuk hidup berdampingan, hidup dengan baik. Nah, ini juga ada masih banyak ya yang bisa kita kaji ya. Ini saya tambahi beberapa hal, misalkan tujuan menurut Brodsky ya, bahwa pendidikan multikultural itu bertujuan yang pertama, setiap siswa mempunyai kesempatan untuk mengembangkan prestasi mereka. Semua siswa, semua peserta didik diberikan satu kesempatan yang sama. Tidak ada keberbedaan dari satu dengan yang lain. Semua mempunyai kesempatan untuk bagaimana mengembangkan potensi-potensi, mengembangkan prestasi-prestasi yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, siswa belajar bagaimana berpikir secara kritis. Ketika ada satu permasalahan di dalam kehidupan masyarakat, siswa diajak untuk berpikir secara kritis dan memberikan satu solusi-solusi di dalam kehidupan masyarakat. Berikutnya juga mendorong siswa untuk mengambil peran aktif dalam pendidikan dengan menghadirkan pengalaman mereka dalam konteks belajar. Mengakomodasi semua gaya belajar siswa, tujuan daripada pendidikan multikultural ini. Mengapresiasi kontribusi dari kelompok-kelompok yang berbeda. Ini agak sulit ini hari-hari ini di Indonesia ini. Memang banyak orang yang tidak gampang untuk memberikan satu apresiasi kepada orang lain. Sukanya hanya memberikan cacian-cacian, memberikan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan kepada masyarakat lain itu, kepada orang lain itu. Apalagi kalau kita melihat di grup-grup WA misalkan, di Instagram dan sebagainya lah, banyak cacian-cacian yang muncul di situ. Nah, ini ada satu
hal yang salah sebenarnya dalam berbangsa dan bernegara kita ini. Kenapa kita harus saling mencaci maki antar satu dengan antar yang lain, sedangkan ini kita satu bangsa. Nah, ini penting, apresiasi ini agak sulit orang Indonesia hari ini. Ini juga harus dikembangkan di dalam pendidikan multikultural itu. Berikutnya adalah menurut Goski adalah mengembangkan sikap positif terhadap kelompok-kelompok yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Yang berikutnya untuk menjadi warga-warga negara yang baik di sekolah maupun di masyarakat. Belajar bagaimana menilai pengetahuan dari perspektif yang berbeda. Tidak hanya satu pandangan, cara pandang yang hanya satu sudut, tapi bagaimana kita melihat pengetahuan ini, keilmuan ini dari beberapa perspektif. Bisa perspektif agama, perspektif budaya, perspektif sosial, dan seterusnya. Ini akan menjadi sangat menarik pembelajaran yang ada di sekolahan itu. Untuk mengembangkan identitas etnis, nasional, dan global. Bagaimana kita harus bisa mengembangkan identitas kita ini, identitas bangsa ini, dengan adanya satu pemahaman bahwa keberbedaan itu adalah satu hal yang sangat wajar, yang harus kita terima. Nah, ini yang penting ya dari tujuan itu tadi. Nah, berikutnya ada beberapa prinsip ya kan, yang harus dipahami. Ini menurut Goski ya. Yang pertama adalah prinsip dalam pendidikan multikultural itu, yang pertama, pemilihan materi pelajaran harus terbuka secara budaya didasarkan pada siswa. Keterbukaan itu harus menyatukan opini-opini yang berlawanan dan interpretasi yang berbeda. Ini cara kita mengambil materi pelajaran. Yang kedua, isi materi pelajaran yang dipilih harus mengandung perbedaan dan persamaan dalam lintas kelompok. Nah, tidak hanya perbedaan saja atau hanya persamaan saja, tapi harus mengandung satu materi pelajaran yang mengandung perbedaan dan mengandung persamaan dalam lintas kelompok, lintas budaya, lintas ras dan sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah materi pelajaran yang dipilih harus sesuai dengan konteks waktu dan tempat. Jangan sampai terkadang ini juga terjadi satu materi atau satu keterjadian peristiwa dalam konteks waktu yang lama sekali itu masih ditarik dalam konteks hari ini, walaupun terkadang tidak tepat gitu. Nah, ini tidak boleh. Dalam materi itu harus dilihat dari konteks waktu dan tempat. Waktunya kapan, tempatnya di mana. Bisa jadi itu tidak tepat ketika ditarik di dalam daerah yang lain, tempat yang lain dan seterusnya. Ini juga harus dilihat. Yang berikutnya adalah prinsipnya pengajaran semua pelajaran harus menggambarkan dan dibangun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dibawa siswa ke kelas. Ini pembelajaran contextual learning ini menjadi sangat penting ketika membicarakan tentang multikulturalisme. Karena multikulturalisme ini atau multikultural, bagaimana memahami keperbedaan ini sebenarnya diambil dari satu kehidupan masyarakat, yaitu ditarik dalam bagaimana kehidupan di sekolah dalam proses pembelajaran untuk memahami satu keperbedaan itu adalah hal yang sangat biasa. Nah, oleh karenanya ada satu relevansi antara pendidikan multikultural itu dengan kehidupan ini. Ketika kita membicarakan pendidikan multikultural, yang itu adalah proses yang ada di sekolah, di lembaga sekolah, itu sangat relevan dengan satu kehidupan yang ada di masyarakat. Mengapa saya katakan relevan? Ya karena kehidupan masyarakat Indonesia itu sangat multikultural. Beda agama banyak, hidup berbarengan walaupun beda agama, bisa makan bersama, misalnya bisa gotong royong membangun rumah bersama. Itu ada di Indonesia. Walaupun beda ras tapi bisa bersatu bersama.
walaupun beda suku, bisa membangun bangsa ini bersama untuk menuju satu kemerdekaan, menuju satu kesejahteraan. Itu sangat mungkin, sangat bisa di Indonesia ini. Maka pendidikan multikultural itu sangat relevan dengan kehidupan yang ada di masyarakat. Ini mahasiswa harus memahami ini. Jangan sampai nanti setelah kuliah terus justru tidak bisa memberikan satu sumbangsih yang baik di dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana membangun satu masyarakat, tatanan masyarakat, peradaban masyarakat yang baik, membangun peradaban masyarakat yang damai, yang penuh kebahagiaan, yaitu dengan salah satu cara bagaimana memahami tentang prinsip-prinsip, konsep-konsep tentang pendidikan multikultural. Kita pahami satu keberbedaan ini adalah satu hal yang sangat wajar, dan ini menjadi satu kekuatan kita bersama untuk membangun bangsa Indonesia. Saya rasa itu pertemuan yang bicarakan tentang konsep dasar dan dimensi pendidikan multikultural. Nanti kita akan coba gali, kita membahas lagi dengan tema-tema yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.